akan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan. Salam COVID. Salam sakit anak dari almarhum harus dari lahir di Kanjuran tanggal 23 Juli tahun 1998, anak dari Joni dan Yeti. Ayu Yasmin. Tanggal 5 Juni 1998. Rimuti India, Mati Maria,
Ahmadiyah Veteriner, lahir di tahun 1968, anak dari asuh dan Erwinda. Nubir lahir di Gadang pada tanggal 27 April 1990, ada dari asli Malaysia dan Australia. Lahir di Bandara 24 Maret 1999, anak dari Bandara. Ini Ahmadiyah Veteriner, lahir di Manado 11 Juli 1990, anak dari Sakti dan Bendu. Lahir di Brebes tanggal 20 Juli 1999, anak dari
Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu Dekan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Yang terhormat Bapak Dekan Universitas Erlangga, Bapak Yogi. Pak segenap pengurus DP Paveti yang menghadirin, dan para tamu undangan sekalian, serta adik-adik mahasiswa jurusan paramedik veteriner Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya dan izinnya, pada pagi hari ini, tanggal 4 November 2020, kami semua dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri sumpah profesi adik-adik kita jurusan paramedik veteriner Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Para hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik kita. Jangan lupa kita sudah bersumpah dan berjanji bukan pada diri kita sendiri, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga.
yang disaksikan oleh para hadirin sekalian juga. Kami berharap dengan kegiatan sumpah profesi ini, adik-adik sekalian ini bisa bertanggung jawab penuh dengan semua ilmu-ilmu yang sudah didapat. Jadi kita para medik veteriner ini, kalau perlu kita tahu bahwa apa sih itu paramedik veteriner itu. Paramedik dulunya, paramedik veteriner ini, kita ini bergabung dari teman-teman kita, dari kakak-kakak kita yang sudah senior-senior. Dulu itu kita itu dari Senakma, masih Senakma dulu itu kita. Kita bergabung dari semua Senakma-Senakma itu, baik ada Senakma Bogor, ada Senakma Malang, ada Senakma dari Aceh. Nah, terus ada juga kalau dulu itu ada lulusan dari crash program yang sudah ASN, di mana yang sudah ASN dulu itu bergabung menjadi satu dulu yang namanya Ikatan Paramedik Veteriner Indonesia. Nah, Paramedik Veteriner Indonesia itu setelah berdirinya itu kita itu tanggal 4 Februari tahun 2000 itu kita terbentuk. Kita deklarasikan waktu ada di Taman Mini Indonesia. Itu adalah sejarah Paveti kita. Kenapa kita terbentuk? Karena dari kami paramedik veteriner itu sama kita pekerjaannya dengan paramedik kesehatan. Waktu itu kita punya inisiatif, kok ada gabungan ya, kita gabungan kok yang namanya di paramedik kesehatan ada yang namanya tunjangan. Ada yang, nah kita paramedik itu bukan hanya ada di ASN aja, tetapi ada juga yang bekerja untuk mandiri juga bisa, adik-adik sekalian. Jadi pada waktu setelah kita berkumpul, kita mengajukan untuk yang namanya itu tunjangan dulu. Kita dulu itu tidak mempunyai tunjangan. Yang paramedik veteriner itu hanya biasa aja. Tidak ada yang namanya paramedik menyukai suatu profesi apa bagian, padahal kita ini kan profesi. Kita itu bertanggung jawab. Paramedik pendukung kesehatan. Seperti itu para adik sekalian. Nah, setelah tahun 2000 itu kita berkumpul, kita akhirnya mendapatkan yang namanya tunjangan. Tunjangan adalah tunjangan tunjangan kesehatan. Nah, tunjangan itu dulu itu kalau yang namanya itu lulusan SMA, bukan sekolah Senakma atau kejuruan, itu adalah masuknya itu SMA itu pembantu paramedik. Tetapi kalau yang Senakma akhirnya ada kita mengajukan lagi adalah sekolah vokasi D3. Seperti adik-adik sekalian juga itu. Sekarang sekolah paramedik veteriner jurusan paramedik veteriner. Di mana paramedik veteriner itu mempunyai banyak sekali kompetensi-kompetensi. Sekarang kita dituntut untuk mempunyai kompetensi-kompetensi. Dan kita sudah mendorong kepada Kementerian Pertanian juga, notabene mengadakan diklat-diklat. Nah, itu harus mempunyai kode etik. Harus mempunyai kode etik. Kan yang kita itu pasti harus mempunyai tanggung jawabnya. Setelah di situ kita masuk ke dalam badan diklat. Di badan diklat itu sudah ada kurikulum. Paveti masuk dalam kurikulum. Di mana kalau ada diklat pasti ada kurikulumnya yang mengenai paramedik veteriner. Karena kita dibutuhkan untuk kode etik kita itu. Tidak bekerja Pak dokter hewan dengan
paramedik veteriner juga. Posisi paramedik itu di mana? Karena kita sama-sama bekerja untuk kesehatan hewan juga, kita semuanya. Di situ. Makanya kita juga sudah MOU, kita berdiri tahun 2000. 2000 sampai sekarang adalah 2021. Sudah 11 tahun. Perlu adik-adik ketahui. Jadi kita ini bukan jatuh bangun, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Sekarang harus bangun terus. Sekarang harus bangun. Karena kita juga seperti saya sudah pensiunan, saya ini pensiunan paramedik veteriner. Walaupun saya pensiun paramedik veteriner, tapi tidak berkemungkinan untuk adik-adik sekalian itu untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi juga. Karena kalau kita sudah keluar dari paramedik dari sekolahan, kita ada kompetensinya banyak. Nanti kompetensinya apa? Inseminator, apa mau bekerja di laboratorium, atau mau bekerja di karantina, kayak seperti karantina sekarang ini juga. Karena saya adalah pensiunan dari karantina. Nah, di karantina pun juga seperti itu, pekerjaan banyak, tetapi nanti adik-adik juga bisa mengembangkan. Saya masuknya itu di mana? Karena sekarang sudah menurut kompetensinya masing-masing. Dan kalau adik-adik semua nanti bekerja itu udah banyak sekali yang namanya kompetensinya itu, baik yang di swasta maupun yang di negeri. Mudah-mudahan adik-adik sekalian ini cepat mendapatkan pekerjaan juga. Karena kita dalam era globalisasi ini, Pak Feti ini harus kami harapkan dengan Pak Feti ini semakin dapat meningkatkan sumbangsihnya dan peran sertanya dalam mengembangkan iklim kesehatan hewan yang kondusif guna menyokong semua program-program pemerintah. Perlu adik-adik ketahui, para hadirin sekalian, peranan paramedik veteriner sangat berkaitan erat dalam kebijakan pembangunan pertanian karena menyangkut peranannya bersama dengan tenaga-tenaga profesional dokter hewan dalam membangun kesehatan hewan dalam kehidupan masyarakat. Jadi sumbangan penting dari kesehatan hewan akan mencakup berbagai aspek. Jadi kita itu bisa dapat menyangkut berbagai aspek yang nyata terhadap kesehatan manusia, terus kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia. Jadi melalui peningkatan kesehatan hewan. Jadi pemanfaatan dan produktivitas seluruh jenis hewan vertebrata yang ada di dunia ini. Jadi kesehatan hewan bukan hanya melindungi manusia, tapi dari risiko yang berkaitan dengan hewan dan produknya. Akan tetapi saya memberikan sumbangan baru bagi pengetahuan biologi dan medis, melindungi kehidupan di lingkungan, serta mempertahankan kelestarian sumber genetika. Para hadirin sekalian, dan adik-adik yang saya hormati juga, jadi paramedik veteriner ini, dewasa ini telah menjadi sangat beragam dan luas, karena fungsinya yang melayani secara operasional, baik hewan maupun manusia, secara tidak langsung. Sehingga dengan konsumen, hewan bagi paramedik veteriner itu bukan cuma sekedar ciptaan Tuhan, ya, tapi bergerak. Masyarakat mengharapkan bahwa hewan atau ternak tersebut diperlakukan lebih welfare, ya enggak? Dan menerima perawatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Jadi saya harapkan juga kepada adik-adik sekalian ini nanti yang sudah lulus ini, karena udah untuk pengabdian kepada masyarakat juga, untuk bangsa dan negara juga. Karena tuntutan masyarakat terhadap mutu paramedik veteriner yang lebih baik
dan mandiri akan semakin bertambah di masa mendatang. Oleh karena itu, peranan dan fungsi paramedik veteriner hendaknya lebih berfokus kepada perawatan juga ada, kesehatan juga ada, kesejahteraan juga ada, ya, penggunaan dan produktivitas hewan dan ternak. Maka dari itu paramedik veteriner akan bekerja terus meningkatkan kompetensinya pada bidang-bidang yang berkaitan dengan penanganan pangan juga bisa, laboratorium seperti yang saya katakan tadi. Nah, karena paramedik veteriner ini, kenapa saya bilang PAVETI, Paramedik Veteriner Indonesia? Nah, paramedik veteriner Indonesia itu udah menyangkut anggota kita itu ada teman-teman kita ini, rekan-rekan sejawat kita, ada yang bekerja di BNN, narkotika, ada pun juga yang bekerja di kepolisian sebagai perawat sebagai yang ini untuk anjing-anjing pelacak itu. Jadi paramedik veteriner itu tersebar. Jadi masih banyak kesempatan luas sekali untuk adik-adik bekerja. Karena kita yang masih tua, yang sudah tua-tua pun sudah mau purna, itu penggantinya adalah adik-adik sekalian. Itu. Jadi ada yang bekerja nanti di akuatik juga ada di marga satwa juga ada. Gitulah. Makanya kita berdirikan ini yang namanya paramedik veteriner. Sekarang paramedik veteriner pun itu juga di dalam ASN itu sudah sangat dibutuhkan juga. Ada teman-teman kita, adik-adik kalau sudah pada lulus, banyak sekali lapangan-lapangan kerja. Nah, untuk itulah kode etik kita itu harus tetap dijaga buat adik-adik sekalian ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali dan bangga kita bisa mengadakan sumpah profesi ini. Berarti adik-adik sekalian itu sudah disumpah. Jadi adik-adik itu harus sudah bertanggung jawab penuh. Itulah sekilas. Nanti kita juga bisa webinar online. Apa sih paramedik itu? Bagaimana sih kaitannya? Seperti yang kita sudah adakan di kampus IPB juga. Kemarin juga Goes to Campus PAVETI-nya. Nanti kan mudah-mudahan bisa menyusul lagi untuk adik jadi pengetahuan jadi banyak. Pertanyaan apa sih paramedik veteriner? Nah, kode etiknya di situ sesama paramedik veteriner harus saling mendukung. Di sini pun juga ada seperti itu. Jadi kalau paramedik veteriner juga itu banyak sekali. Paramedik veteriner ini dapat menjadi jembatan juga antara menghubungkan kepentingan antara pengguna, yaitu jadi peternak, jadi kepada petugas-petugas kita. Nanti sebelum adik-adik bekerja itu, jadi tolong kode etik itu harus tetap dijaga. Sekiranya karena waktu juga sudah ini, akhirnya saya akhirin dulu sampai sekian sambutan saya. Semoga melalui sumpah profesi ini, adik-adik sekalian bisa mengikuti semua kode etik yang sudah ada di paramedik veteriner Indonesia, di mana sekarang adik-adik ini sudah masuk di dalamnya. Jadi kita kasih support kepada selamat datang kepada adik-adik sekalian. Semoga semuanya tidak sehat walafiat juga, dan kita bisa memberikan hasil yang terbaik, yang bermanfaat, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam PAVETI, saya PAVETI, salam satu jiwa, Proderman PAVETI, profesional, solider, mandiri, PAVETI. Wabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngajak.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di dalam acara pelantikan dan pemanggilan sumpah profesi ahli media paramedik veteriner angkatan 1. Yang terhormat Bapak Direktur yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Direktur 1, Bapak Insinyur MSI dan Bapak Wakil Direktur 3, dan Ranca MP. Dan Bapak Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Bapak Santo Pamono, Ketua DPP KPTI Ibu Wijayati Indadari beserta jajarannya, Asosiasi Prodi Paramedik Veteriner Angkatan seluruh Indonesia, Perhimpunan Dokter Hewan Sumatera, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia di Sumatera Barat, Kepala Puskesmas atau Klinik Hewan di Sumatera Barat, dan Ketua Program Studi Paramedik Veteriner Politeknik Pertanian di Payakumbuh, Bapak Dokter Hewan Bapak Bukharu MSc, beserta Ibu dan Bapak dosen paramedik. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah profesi. Dan tak juga kami ucapkan dan tak lupa juga kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak PLP, Ibu Soleha, Bapak Mukhlis dan Bapak Lanisa. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan, staf, dosen dan karyawan Politeknik Pertanian di Payakumbuh atas dinamika dan kebersamaannya selama 3 tahun. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan para sahabat mereka masing-masing atas semua dan semangatnya yang dijalani dalam menyelesaikan studi selama 3 tahun di program studi paramedik veteriner ini. Rekan-rekan paramedik veteriner angkatan 1, saya banyak-banyak untuk mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama 3 tahun yang telah masa perkuliahan. Semoga kita semua mengenal keseharian kita selama 3 tahun. Kita telah banyak memperoleh
memperoleh pengalaman manis dan pahit di kampus kita tercinta ini. Semoga apa yang kita dapatkan di ujungnya bermanfaat untuk kita di tempat kerja nantinya. Seorang budayawan kita pernah berkata, merenung seperti gunung, bergerak seperti ombak. Ini marilah kita semua mengkaji terhadap konteks permasalahan hidup dan kemudian berkarya dengan segala pengalaman yang telah kita peroleh. Hari ini bukanlah akhir dari Indonesia sendiri, tapi hari ini kita mendapatkan tantangan baru sekaligus amanah untuk mengabdikan diri kita kepada negara. Akhir kata, kalau kita tidak dapat menjadi orang sukses, menjadilah orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selamat atas pelatihan dan pengambilan siswa profesi aktif media paramedik kepentingan dan selamat berkarya memenuhi tujuan masing-masing. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan visi oleh para juara mewakili paramedik terkenang di memori dan tertanam di hati sahabat. Tempat mengempa diri dengan ujung kita pena yang akan menjadi saksi. Teruskan perjuangan kita untuk agama, bangsa, dan demi negara Indonesia. Jangan engkau berhenti melihat dalam curang perjuangan.
bukan